Alkisah di negeri Alas, Nanggro Aceh, Darussalam. Ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya selalu patuh dan setia kepadanya. Negeri Alas pun senantiasa aman dan damai. Namun, satu hal yang membuat sang raja selalu bersedih, karena sang raja belum dikaruniai seorang anak. Sang raja ingin sekali seperti adiknya yang sudah memiliki seorang anak. Apa yang sedang Kanda pikirkan? Dindaku tercinta, kita sudah tua, tapi sampai saat ini kita masih belum mempunyai seorang putra yang kelak akan mewarisi kerajaan ini. Dinda mengerti perasaan Kanda. Dinda juga sangat merindukan seorang buah hati belayan jiwa. Kita telah mendatangkan tabib dari berbagai negeri dan mencoba segala macam obat. Namun, belum juga membuahkan hasil. Kita harus bersabar dan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Dinda. Kanda sangat bahagia mempunyai permaisuri seperti Dinda yang sangat pandai menenangkan hati Kanda. Setiap hari, raja dan permaisuri giat sekali berdoa, dengan harapan keinginan mereka dapat terkabulkan. Sebulan berlalu, permaisuri pun mengandung. Alangkah senang hati sang raja saat mendengar kabar itu. Waktu terus berjalan, usia kandungan permaisuri pun sudah genap 9 bulan. Permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa kami. Seminggu kemudian, sang raja pun mengadakan pesta dan upacara turun mani, yakni upacara pemberian nama. Pesta dan upacara tersebut diadakan selama 7 hari 7 malam. Tamu yang diundang bukan hanya rakyat dari negeri Alas, melainkan juga seluruh binatang dan makhluk halus yang ada di laut maupun di darat. Seluruh tamu undangan tampak gembira dan bersukaria. Dalam upacara turun mani tersebut ditetapkan nama putra raja, yakni Ahmad Mude. Beberapa bulan telah berlalu. Sang raja pun mulai merasakan kesakitan. Seluruh badannya terasa lemas dan letih. Semua tabib diundang ke istana untuk mengobati penyakit sang raja. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Bahkan penyakit sang raja semakin hari bertambah parah. Akhirnya, raja yang arif dan bijaksana itu pun wafat. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri Alas berkabung. Ahmad Mude sebagai pewaris tunggal kerajaan negeri Alas. Ahmad Mude belum sanggup melakukan tugas-tugas kerajaan. Maka diangkatlah paman Ahmad Mude yang bernama Raja Muda untuk menjadi raja sementara di negeri Alas. Sebagai seorang raja, apapun perintahnya pasti dipatuhi. Hal itulah yang membuatnya enggan digantikan kedudukannya sebagai raja oleh Ahmad Mude. Berbagai tipu muslihat pun ia lakukan. Mulanya, sang raja memindahkan Ahmad Mude dan ibunya ke ruang belakang yang semula tinggal di ruang tengah. Alasannya, Ahmad Mude yang masih kecil seringkali menangis, sehingga mengganggu setiap acara penting di istana. Pengawal, pindahkan Ahmad Mude dan permaisuri ke ruang belakang. Baik Yang Mulia. Tipu muslihat Raja Muda semakin hari semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, ia mengumpulkan beberapa orang pengawalnya di ruang sidang istana. Wahai pengawal, besok pagi-pagi sekali buang permaisuri dan anak ingusan itu ke tengah hutan. Ampun Baginda, hamba benar-benar tidak tahu maksud Baginda hendak membuang permaisuri dan putra mahkota ke tengah hutan. Ketahuilah, aku tidak ingin suatu hari kelak Ahmad Muda akan merebut kekuasaan ini dari tanganku. Tapi Baginda, bukankah putra mahkota Ahmad Muda pewaris tahta kerajaan ini? Kalian tidak usah banyak bicara, laksanakan saja perintahku.
Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Berangkatlah para pengawal tersebut mengantar permaisuri dan amat muda ke tengah hutan. Keduanya pun ditinggalkan di tengah hutan dengan bekal seadanya. Untuk bertahan hidup, mereka memanfaatkan hasil-hasil hutan yang banyak tersedia di sekitar mereka. Pada suatu hari, ketika sedang bermain-main, amat muda menemukan cucuk sanggul ibunya. Diambilnya cucuk sanggul itu dan dibuatkannya mata pancing. Dalam waktu sekejap, ia telah memperoleh 5 ekor ikan yang hampir sama besarnya. Wah, kamu pandai sekali memancing, putraku. Iya ibu, sungai itu banyak sekali ikannya. Dengan banyaknya hasil tangkapan amat muda, timbul pikiran permaisuri untuk menjualnya sebagian ke sebuah desa yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika akan menawarkan ikan-ikan itu kepada penduduk, tiba-tiba ia bertemu dengan saudagar yang kaya dan pemurah. Ia adalah bekas sahabat suaminya dulu. Permaisuri pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpannya sampai ia dan putranya berada di desa itu. Mengetahui keadaan permaisuri dan putranya yang sangat memprihatinkan tersebut, saudagar itu pun mengajak mereka mampir ke rumahnya dan membeli semua ikan yang mereka jual. Saudagar itu menyuruh istrinya agar segera memasak ikan tersebut untuk menjamu permaisuri dan amat muda. Ketika sedang memotong ikan, alangkah terkejutnya ia ketika melihat telur ikan berwarna kuning emas tapi keras. Setelah diamati dengan seksama, ternyata butiran-butiran yang berwarna kuning tersebut adalah emas murni. Dek, usai memasak dan menjamu tamu kehormatan kita, segeralah kamu menjual emas itu. Abang ingin membalas budi baik sang raja yang dulu semasa hidupnya telah banyak membantu kita. Beberapa lama kemudian, rumah permaisuri pun selesai dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, amat muda pergi ke sungai setiap hari untuk memancing. Di antara ikan-ikan yang diperolehnya, ada yang bertelur emas. Telur emas tersebut sedikit demi sedikit mereka simpan, sehingga lama-kelamaan mereka pun menjadi kaya raya dan terkenal sampai ke seluruh penjuru negeri. Berita tentang kekayaan permaisuri dan putranya itu pun sampai ke telinga paman amat muda. Panggil anak itu ke hadapanku. Kudengar, kau adalah seorang yang cerdas. Istriku sedang sakit. Hanya buah kelapa gading di pulau yang terletak di tengah laut yang dapat menyembuhkannya. Jika kamu tidak berhasil mendapatkan buah kelapa gading itu, maka kamu akan dihukum mati. Setelah hari-hari berjalan, sampailah amat muda di sebuah pantai. Ia pun mulai kebingungan mencari cara untuk mencapai pulau itu. Pada saat ia sedang duduk, termenung dan berpikir, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar dan juga didampingi oleh Raja Buaya serta seekor naga besar. Amat muda pun menjadi ketakutan. Hai anak muda, kamu siapa dan hendak mau kemana? Saya amat muda. Lalu ia menceritakan asal-usulnya dan maksud dari perjalanannya. Mendengar cerita amat muda tersebut, ikan silenggang raya, Raja Buaya, dan naga itu langsung memberi hormat kepadanya. Kenapa kalian hormat kepadaku? Ampun Tuan, almarhum ayahandamu adalah raja yang baik. Dulu kami semua diundang pada pesta pemberian nama Tuan. Tuan tidak perlu takut. Kami akan mengantar Tuan ke pulau itu. Terima kasih sobat. Akhirnya, amat muda pun diantar oleh ketiga binatang raksasa tersebut menuju ke pulau yang dimaksud. Tidak berapa lama, sampailah mereka di pulau itu. Si naga besar memberikan sebuah cincin ajaib kepada amat muda. Dengan memakai cincin ajaib itu, maka semua permintaan akan dikabulkan. Amat muda pun segera mencari pohon kelapa gading. Tidak berapa lama mencari, ia pun menemukannya. Rupanya, pohon kelapa gading itu sangat tinggi dan hanya memiliki sebutir buah kelapa. Cincin ajaib, kabulkanlah permintaanku agar aku dapat meraih buah kelapa gading itu. Ketika ia sedang memetik buah kelapa gading itu, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang sangat lembut menegurnya.
Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, maka ia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau ini? Aku adalah Putri Niwer Gading. Alangkah terkejutnya Amat Muda ketika melihat seorang putri cantik jelita berdiri di belakangnya. Amat Muda pun mengajak sang putri pulang ke rumah untuk menikah. Pesta perkawinan mereka pun dirayakan dengan ramai di kediaman Amat Muda. Amat Muda ditemani istri dan ibunya segera menyerahkan buah kelapa gading yang diperolehnya kepada sang paman. Berkat ketabahan dan kebaikan hatinya, Raja Muda tiba-tiba menjadi sadar akan kecurangan dan perbuatan jahatnya. Amat Muda, aku telah sadar akan segala perbuatan yang telah kulakukan. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu dan ibumu sebagai permohonan maaf. Aku akan mengembalikan segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Atas permintaan Raja Muda, Amat Muda pun dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas.